Welcome back again to my YouTube channel. Stay with me, I am Tutor Sukses. Tutorial, tips dan trik dan ilmu keteknikan yang bermanfaat buat kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Di video kali ini saya akan coba sharing knowledge, yaitu coba berbagi ilmu tentang apa ayo. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ya, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, atau bahasa aslinya adalah Coal-Fired Steam Power Plant. Khususnya yang ada dimanapun, sistem-sistem yang di sini adalah sama ya, power plant system. Ini coal-fired steam power plant ya, yang ada di Indonesia, atau bahasa Indonesianya adalah sistem pembangkit listrik tenaga uap by Tutor Sukses. Selamat menikmati, semoga kawan-kawan menambah pengetahuan, ilmu dan pengalaman. Dan buat kawan-kawan yang mau bekerja di PLTU, harus paham sistem-sistem yang ada di pembangkit listrik tenaga uap, baik yang di project maupun yang mau bekerja di OM ya, operasional ataupun maintenance-nya. Oke, tanpa lama di opening, kita mulai saja. Oke, sistem yang ada di pembangkit listrik atau PLTU itu ada balance of plant, yang kedua coal handling system, boiler system, turbin dan generator system, dan fluid system. Yang di garis merah ini, yang tulisnya warna merah ini adalah sistem yang hanya ada pada di PLTU, dan di pembangkit listrik lain tidak ada ya. Kita next, balance of plant itu apa sih sebenarnya ya? Balance of plant system itu adalah suatu sistem peralatan membantu dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap. Jadi balance of plant ini adalah sistem-sistem seperti utility yang membantu main system ya. Nah, yang pertama dia ada water intake system, di sini chlorine, salination, demineralization, water treatment plant, firefighting system, cooling system, terus circulating water pump dan water pipe, fuel oil system, dan FPHC. Akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Next. Nah, di sini BOP ya. BOP itu yang saya sebutkan tadi, subsistemnya ini yang pertama adalah water intake system. Itu maksudnya air ya. Seperti ini ya. Ini artinya suatu sistem di mana air laut dimasukkan ke pembangkit untuk proses kondensasi dan pengolahan air bersih atau water treatment ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat bahwa semua plant membutuhkan air, khususnya di PLTU ya. Nah, kita next. Inilah untuk gambarnya. Nanti air masuk ya, ada yang masuk. Ini ada stop gate untuk menutup aliran dan membuka aliran masuk dari laut. Terus di sini ada trash rack ya, seperti ada kotoran-kotoran nanti akan tertampung di sini ya. Ada trash seperti ini. Terus nanti air masuk yang lolos, air yang tidak ada kotoran atau yang besar-besar tertampung di sini, nanti akan masuk dia namanya ke dual flow traveling water screen ya. Di sini lebih tersaring lagi, partikel-partikel yang kecil akan tersaring lagi supaya tidak bisa masuk. Nanti lewat lagi masuk ke dalam dia traveling screen, dia akan masuk lagi ke sini. Terus ada spray ya, spray wash pump. Nah, ini ada pembersihnya juga. Nah, barulah masuk ke dalam plant gitu ya. Nah, ini lebih detailnya. Oke, selanjutnya di BOP, subsistem yang kedua yaitu chlorination system. Arti chlorination system itu adalah penambahan klorin ya, atau hipokrit pada air ya. Arti chlorination itu adalah, fungsi chlorination itu sebenarnya untuk membunuh bakteri ya, dan mikroba yang ada di dalam air ya. Kalau contoh simpelnya, klorin ini seperti kaporit ya, kaporit untuk
membunuh bakteri, atau bisa juga digunakan klorin ini sebagai bahan desinfektan seperti yang sekarang ini kan butuh desinfektan. Nah, untuk siklusnya ini RAW, ini air dari sungai ya, RAW. Terus nanti dia masuk koagulasi, di koagulasi ada lagi baru di koagulasi pengolahan, di sini ada sedimentasi, pelembapan baru ada ke polimer, terus difilter lagi di sini tuh. Desinfektan basin di sini, penambahan desinfektan seperti klorin. Nanti di sini ada kontrol karat itu tidak boleh terkandung dalam air ya. Terus di sini finishing water storage baru konsumsi rumahan ya, atau rumah untuk konsumsinya, penampungannya lah. Terus kita next, inilah chlorination system. Sudah saya jelaskan tadi, chlorination itu untuk membuang atau membunuh mikroorganisme atau bakteri ya yang tidak baik, digunakan dalam konsumsi, baik pun konsumsi di industri maupun di rumah tangga seperti itu. Kita next, ini yang ketiga, sistem yang ketiga, desalination plant. Atau desalination itu adalah proses menghilangkan kadar garam ya, kadar garam yang berlebih dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi manusia maupun air yang dapat digunakan pada plant ya. Kalau simpelnya yaitu mengubah air laut menjadi air tawar ya, seperti ini. Inilah untuk tahapannya, dan disinilah proses-prosesnya, si waternya. Kawan-kawan bisa lihat ya di sini masuk filter, inilah alur prosesnya ya. Jadi kawan-kawan bisa melihat bagian ini. Nanti ujung-ujungnya dia akan menjadi air demingnya, air yang bisa digunakan pada pembangkit. Nah, selanjutnya ya, desalination itu, ingat, saya ulangi lagi, mengubah air laut menjadi air tawar atau menghilangkan kadar garam ya yang berlebih. Dia ada namanya SWRO, yaitu Sea Water Reverse Osmosis, yaitu sistem desalination untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Gambarnya seperti inilah dia sistem paket. Yang selanjutnya, Nah, di sini ada namanya water treatment plant system, yaitu sistem untuk pengolahan air ya, atau perawatan air, atau untuk mengolah air ya. Nah, prosesnya tadi, nah diikuti diagram flow-nya ini. Nah, di sini nanti akan dihasilkan yaitu 3, surface water, demand water, dan living water ya. Surface water untuk digunakan di dalam contoh fire fighting system. Yang kedua, demand water untuk plant, contoh untuk ke boiler. Yang ketiga, living water untuk rumah tangga atau perkantoran. Next, inilah water treatment plant menggunakan AutoCAD 3D plan ya. Jadi yang paham AutoCAD ataupun dia 3D plan pasti biasanya menggambar seperti ini ya. Nah, kita lanjut ya ke subsistem yang keempat, yaitu demineralization plant system ya. Arti demineralisasi itu adalah, atau desalination itu adalah proses menghilangkan, yaitu atau proses penyerapan ya, penyerapan kandungan ion-ion mineral yang ada dalam air melalui proses pertukaran ion atau ion exchange proses dengan menggunakan resin atau softener anion dan kation suatu sistem, dan disebut lain nanti air demin ya. Air demin inilah yang digunakan untuk air umpan pada boiler. Nah, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan harus tahu, untuk air di boiler itu bukan air dari laut langsung digunakan untuk ke boiler ya. Kalau digunakan air langsung pasti boilernya, tub boiler atau pipa boiler pasti cepat berkarat dan rusak ya, dan semua pasti korosi atau adanya scale. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan. Ya, di sini ya, demineralization system itu ada 3 dia ya. Dia mixed bed exchanger, ini penukaran ion ya,
menghilangkan mineral yang ada dalam air. Contoh paling penting yang harus hilang itu adalah oksigen, karena oksigen itu salah satu hal yang membuat karat pada material ataupun internal dari pipe. Yang kedua, anion, menghilangkan mineral dalam bentuk air, di dalam air. Yang ketiga adalah cation exchanger ya, untuk menghilangkan mineral juga dalam air. Seperti ini ya, seperti itu. Setelah itu kawan-kawan, untuk inspeksinya, inspeksi konstruksi bisa dilihat di inspection test plan. Ada satu equipment, karena exchanger ini adalah static equipment atau dia tidak bergerak, tetap atau diam. Dan standar yang digunakan adalah ASME ya, American Society of Mechanical Engineer. Yang selanjutnya adalah ada namanya WASTE ya, ini bukan WASTE Water Treatment Plant Process ya, yaitu sistem pengolahan limbah elektrik yang berupa cairan bekas, cairan sisa bekas ya, yang biasa digunakan pada gas turbin stampit ya, atau desalination plant. Nah, tadi sudah saya jelaskan, desalination itu menghilangkan kadar garam atau merubah air laut menjadi air tawar ya, dan dari WTP. Nah, biasanya water treatment ini maksudnya dari ini ya. Nah, di sini ada mixer, anaerob tank, menghilangkan aerob atau udara ya, terus dia ke anion, terus masuk lagi ke air difusi, terus air tank ya. Terus yang selanjutnya air diffuser ini dipompakan, terus ada secondary demonstration ya. Di sini ada lambang simbolnya ya. Ini activated slug atau lumpur yang aktif. Ini selama proses pengolahan, ini setelah pengolahan. Ini amonia ya. Jadi di sini amonia dihilangkan sampai yang akhirnya adalah setelah treatment hanya tersisa ini ya. Oke, gitu aja. Terus di sini ya, di slug ini pengolahan lagi, fasilitas pengolahan lumpur ya. Ini excess slugnya dipompakan keluar ya. Jadi ini yang juga slug-slug yang dari setelah water treatment di sini dia akan jatuh ke bawah ya. Gitu aja. Inilah contoh gambarannya ya buat kawan-kawan. Ini untuk airnya yang disedimentasi ya. Ini pompa atau pipanya ya. Ini pompanya, dan ini gambarannya ya, di power plant. Nah, yang selanjutnya kita ke subsistem yang keberapa ya? Yang selanjutnya yaitu firefighting system atau sistem pemadam kebakaran. Intinya semua sistem di power plant, baik dia sistem boiler nanti, sistem generator dan turbin, dan semua sistem, mungkin sistem BOP khusus water intake, semuanya ini harus ada namanya firefighting system. Kenapa? Karena setiap hal itu bisa menimbulkan kebakaran ya. Jadi ini semua harus standby. Biasanya ini pipanya warna merah ya, dan warna merah seperti ini. Kalau kawan-kawan lihat di plan ada warna merah, berarti itu piping system atau sistem untuk pemadam kebakaran ya. Dia berisi bisa nitrogen atau air. Yang selanjutnya inilah peralatan-peralatan yang digunakan pada firefighting system ya. Dan ini kawan-kawan biasanya ada ya. Kalau kawan-kawan nggak tahu, lihat di PLT nggak pernah. Ini di mall-mall biasanya ada ya. Nah, kalau terjadi kebakaran, ini akan disemprotkan ya dengan menarik handle-nya ini. Tuh ya, buat kawan-kawan harus tahu juga ya untuk safety-nya, keselamatan kita harus juga kita tahu, dan lingkungan kita. Selanjutnya ada namanya cooling water system. Di cooling water system di PLTU itu ada istilah dua ya. Dia ada open cycle dan closed cycle. Kalau PLTU-nya dekat dengan laut, dia menggunakan open cycle. Kalau dia di
pegunungan atau dekat dengan sungai, dia itu closed cycle ya. Fungsi dari cooling water system ini sudah pasti untuk proses pendinginan air setelah terjadi proses kondensasi. Sedangkan arti kondensasi adalah perubahan wujud dari perubahan wujud dari bentuk gas atau uap menjadi dalam bentuk cairan atau lebih padat. Nah, untuk tipe PLT closed cycle cooling water systemnya seperti ini ya. Nah, ada fan ring, ada pompa, ada drift eliminator, ada cooling tower ya. Nah, ini kalau contoh PLTU yang di Kalimantan itu kan banyak di sana sungai ya. Jadi itu sistemnya closed cycle. Jadi menggunakan cooling tower yang seperti ini. Ada fan ring, ada pumping, ada drift eliminator. Terus ada circulating water pipe ya dan pump, yaitu untuk mensirkulasikan air laut menuju ke kondensor tadi, dilewatkan air ke kondensor. Setelah proses kondensasi, setelah dari uap menjadi bentuk padatan, ya dibuang lagi ke laut dengan menggunakan pipa-pipa ini ya. Jadi dia ambil dari laut, terus dikondensasi. Setelah selesai proses kondensasi, lagi dia ke laut seperti itu ya. Terus pipa-pipanya ini besar ya, pipe-nya ini besar dan perlakuannya juga khusus. Terus dibuat ini wiping and coatingnya ya. Dan biasanya warna air itu warna biru. Selanjutnya kita ke fuel oil system, sistem untuk bahan bakar ya. Di sini ada FOT ya, biasanya ini warna kuning, menampung bahan bakar minyak ya, fuel oil tank. Ini ada LFO forward pump menyalurkan oil, area boiler, ada LFO, ini dari tank ke tank, dan ada unloading pump ya, menerima supply, ini unloading dari mobil tank dalam itu gitu ya, ke dalam tangki timbunnya. Nah, fungsinya untuk pompanya untuk mensuplai terus menyalurkan minyak ya ke dalam area boiler kan, karena boiler kan kalau startupnya butuh marine fuel oil ya, jadi butuh bahan bakar di awal ya. Dan di sini kawan-kawan bisa lihat ya, mengumpan minyak boiler dengan tekanan yang tinggi ya, bertekanan tinggi. Next, kita ke selanjutnya, ada juga namanya HVAC ya. HVAC ini biasanya hanya heating, ventilation, fan, air conditioning ya. Jadi ini berkaitan dengan pemanasan dan pendinginan udara ya. Kawan-kawan yang sering ke mall, biasanya di background itu ada kotak-kotak angin seperti ini yang ducting. Itu sebenarnya adalah HVAC ya, untuk menyalurkan udara ke bagian background supaya orang yang parkiran di bawah itu udaranya ada ya, tidak sesak napas dia karena tidak ada udara, kemudian dia meninggal kan, itu bukan hal yang baik ya, dan bisa mallnya ditutup seperti itu ya. Kalau di PLTU juga seperti itu ya, jadi semuanya harus ada sistem HVAC-nya ya, supaya subsistem itu udaranya terpenuhi dan orang yang bekerja di situ nyaman dan keselamatan mereka untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama itu terkendali seperti itu ya. Di sini ada cool air ya, udara dingin masuk ke dalam. Terus di sini ada filter sananya ya, di sini ada blower, di sini ada blower motor yang naik ke atas ya. Nanti di sini ada damper manhole-nya ya. Ini ada damper, ada di sini supply duct namanya. Ada udara panas keluar ya. Diserap, terus udara panas dibuang. Diserap, udara panas dibuang. Seperti itu terus menerus. Kita lanjutkan ke sistem yang kedua, yaitu cool handling system atau distribusi, penanganan dan pemeliharaan batu bara untuk bahan bakar di PLTU. Di proses cool handling system, atau kalau
Kalau sederhananya sistem penanganan batu bara aja ya, bahan untuk batu bara ya. Nah, di sini ada ship unloader, hopper, conveyor, transport tower, courier, stacking dan reclaimer, crusher building, tripper gallery, dan cool bunker ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ya, di sini bisa lihat ini untuk di Python ya, Python Station handling cool handling system ya. Bisa kawan-kawan lihat di sini. Ini ada transport tower, ada cool yard, di sini ada towernya, di sini ada towernya lagi. Terus di sini ada cool yardnya nanti ya. Di sini ini untuk bongkar muatnya pertama si unloader. Ini masuk ke conveyor. Nanti ada conveyor, di sini ada stacker reclaimernya yang besar ini ya, stacker reclaimer yang besar ya. Dia untuk memindahkan batu bara dari sini ke sini seperti itu ya. Yang ini namanya transporter ya, mungkin kalau bisa seperti ini ya, seperti ular ini bisa ya, jadi butuh namanya transport tower ya, transport tower seperti ini ya. Kita next, ini fungsi ship unloader itu adalah untuk membongkar memindahkan batu bara dari kapal-kapal tongkang ya. Nanti ada kapal yang berlabuh di sini yang dibongkar oleh ini ship unloader ini. Ini namanya kolom ya, ini kolom. Nah ini dia, nah ini dia. Ini menggunakan sistem, biasanya sistem hidrolik ya, karena beban beratnya itu besar. Nah ini hopper ya, hopper seperti kalau kawan-kawan biasa zaman dulu itu untuk masukkan air ke minyak ke jerigen itu ada mirip-mirip seperti itulah, corong ya. Nah seperti itu. Nah inilah secara gambar tekniknya untuk si unloader part itu ya, seperti ini. Di sini menggunakan ada electric system, ada ini hoist cranknya, mekanis rotating ya. Kawan-kawan bisa menanyakan langsung lah kepada operator di sana seperti itu kalau berkunjung. Nah di sini ada juga conveyor ya. Nanti setelah masuk ke hopper ya, di batu bara tersebut ditransport atau disalurkan melalui conveyor ini, dan bagian dari conveyor ini bisa kawan-kawan lihat di sini, mulai dari take up pulley, baru ada slider bed, terus ada tail pulley-nya, di sini ada dribble chute ya, di sini primary cleaner. Jadi di sini transfer point-nya ya, masuk di sini masuk. Itu aja sih. Kalau ini seperti roller gitu, kalau kawan-kawan biasa ngecat menggunakan yang dia bentuknya roda, itulah kalau sederhananya ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya transfer tower ya. Biasanya ini tuh dari JT yang jauh sana. Kalau dari saya menerima training kemarin, training oleh Bapak Sugeng Riyadi, ini jauhnya sekitar 2 km ya, 2 km. Ini namanya transport tower ya. Transport tower inilah yang memindahkan arah saluran. Ini kan conveyor masuk ke sini, turun ke bawah, terus dibelokkan ke sini, kan nggak mungkin tuh conveyor begini itu ya. Jadi transport tower itu sangat berperan penting dalam mendistribusikan batu bara. Kita next. Inilah kuliah ini seperti lapangan bola, dan di sinilah tempat penimbunan batu bara. Inilah stacker reclaimer ya, stacker reclaimer untuk memindahkan batu baranya ya, pemindahan batu bara dari kuliah tadi untuk digunakan ke proses ya. Ini tripler, kawan-kawan bisa di sini slewing machine, ada boom conveyor, ada bucketnya ya, bucket ini yang ini bucket ya, ada bucketnya, ada upper structure, ada boom ya, ada bucket ini bucket. Yang selanjutnya ada cool cruiser ya. Setelah masuk nanti setelah dari transport tower disalurkan ke conveyor ke cruiser ya, cool crusher atau cool crusher lah pokoknya, untuk menghancurkan batu bara ya. Intinya di sini ya, untuk masuknya batu bara tadi. Terus ada ring hammer ya, ini seperti cincin-cincin untuk menghancurkan. Terus ada di sini crushing plate ya, jatuh untuk mengarahkan jatuhnya. Di sini ada supportnya juga. Nah di sini nanti hancur. Di sini rotornya ya, ini
sini ada rotor, jadi dia berputar, nanti yang hancurnya ke bawah ya, ada discharge opennya. Oke. Selanjutnya tripper gallery, inilah seperti ini ya, mirip seperti ini tuh. Ini ya, ini di tube-nya. Nah, ini wheel ya. Di sini ada tripper wheelnya untuk bergeraknya ya. Jadi ada air rail, ini seperti lintasannya menggunakan tabir ya. Di sini ya di puli, dimasuk dia ya ke dalam. Di sini jalan masuk ke dalam, keluar. Gitu aja. Kalau kawan-kawan ada lihat ini di bagian PLTU ya, itu namanya tripper gallery gitu aja. Terus ada cool bunker ya. Cool bunker inilah penampungan terakhir sebelum digunakan di proses boiler ya, untuk sebagai cool feedernya, untuk bakaran di boiler ya, bahan bakar di boiler. Ini cool bunkernya besar ya, seperti ini ya. Di sini mereka disimpan dulu batu baranya untuk stok, biasanya bahasa kita ini stok penyimpanannya ya. Yang selanjutnya kita ke sistem berikutnya, itu ya yang ketiga adalah assembling system. Ini penanganan dan pengolahan pembuangan debu ya, debu hasil pembakaran. Biasanya debu-debu yang terbang ini ya. Kalau debu-debu yang berat atau padat, abu-abu yang padat kan akan jatuh ke bottom pass, baru ada di sini submerged scraper conveyor. Sementara ada abu-abu kering, abu nanti gas ke gas, DSP ya, nanti diproses, diolah, ada cyclone, baru nanti dia masuk ke fly silo ini atau silo ini untuk truk. Ini lagi ada yang terbang tadi, ada back filter, cyclone masuk ke sini ya. Di sini ada vacuum blower untuk membuat gaya gravitasi supaya berat jetnya jatuh ke bawah. Itu ya. Nah, di sini ada namanya fly silo ya. Di sinilah ditampung debu-debu yang terbang-terbang tadi, yang panas, debu-debu yang masih panas karena masih menyimpan panas ya pada abu-abu yang terbang itu, dan di sini di treatment, diolah ya. Dan selanjutnya kita ke boiler system, kita ke sistem yang keempat. Di sini boiler itu adalah pesawat uap sederhana, yaitu untuk merubah chemical, untuk mengubah air atau bahan kimia menjadi energi listrik ya. Ini untuk memproduksi uap, untuk menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan energi listrik. Oke. Nah, di sini bagian-bagian yang penting adalah di water wall ya. Water wall itu untuk bagian dinding air, terus ada economizer, steam drum, pipe plumber, superheater, air heater, dan di sini ada untuk equipment lainnya seperti force fan, primary fan, blue tank, ini equipment dari subblower, pulverizer untuk penghancur atau penggerus batu bara. Di sini ada tiga tipe boiler. Yang pertama pulverizer, yang kedua biasa orang bilang CFB ya, CFB atau circulating fluidic bed ya. Yang ketiga stoker, ini biasanya di pabrik-pabrik atau PLTU yang berskala lebih kecil, di pabrik-pabrik kelapa sawit biasa menggunakan boiler stoker. Nah, inilah gambarannya secara umum tentang boiler system ya. Ini boiler stoker ya. Biasa ini di pabrik-pabrik kelapa sawit biasanya menggunakan boiler seperti ini. Inilah gambarannya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nanti dia masuk bahan bakar dari sini ke dalam. Nah, bisa di sini ini biasanya grade-nya ini bisa chain grade, bisa fixed grade, bisa traveling grade, bisa yang lain-lain juga ya. Nanti bakal masuk ke sini. Di sini ada fasa, di sini masuk dia, di sini fasa 1, fasa 3, terus keluar ke sini. Nah, jatuh dia ke bawah ya. Baru nanti di sini masih kurang ya. Di sini nanti lagi untuk ducting, baru ke chimney ke atmosfer seperti itu. Nah, perbandingannya sih plus minus dari CFD, PC dan stoker itu. Nah, di sini bisa temperaturnya pasti lebih
lebih tinggi yang PC ya, pulverizer, karena menggunakan apa namanya ya, untuk batu baranya itu lebih kecil ya, lebih kecil dan standar, dan kalau di stoker itu lebih besar pasti ya. Kalau di CFB memang lebih kecil lagi. Di sini kalau di PC ini besar temperaturnya ya, dan di sini hasil XOX sulfur oksidanya lebih rendah. Ukuran batu bara kalau di CFB ini lebih kurang 6 mm, sedangkan kalau di PC lebih kecil lagi, 200 mesh. Nah, di sini menggunakan kalor nilai batu bara yang rendah, di sini bedanya. Ini kalor yang tinggi, hanya lebih mahal ya. Ini menggunakan evaporator, di sini menggunakan asap, tidak tergantung pada beban tetapi pada temperatur. Di sini menggunakan burner ya. Burner itu seperti untuk menghasilkan apinya, flame. Oke, di sini bedanya juga kalau di stoker lebih besar dari 25 MW dan ini lebih kecil ya, untuk PTW lebih kecil. Nah, stoker, makanya di pabrik kelapa sawit menggunakan stoker juga. Kalau di PC ini untuk yang besar, ini paling besar ya PC pulverizer. Ini kalau CFB ini lebih kecil dari 340 ya. Nah, ini pulverizer ya, pulverizer sistem pulverize. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini waktu kemudian di jatuh ke bawah, itu artinya seperti kotoran-kotoran. Di sini ada pulverizer cool ya, baru ada di sini secondary. Inilah bannernya, masuk ke dalam burnout ya, air filter, dari preheater ke ESP, nanti ada debu-debu atau abu-abu atau fly ash-nya itu jatuh ke bawah, terus nanti dibawa oleh apa ini truk. Ini spark atau chimney, terbang asap keluar ke atmosfer. Pulverizer itu ini juga berfungsi sebagai bara ya, supaya halus lagi di dalam ruang bakar atau furnace. Selanjutnya kita ke CFD. Itu apa ya sebenarnya, seperti itu ya. Kita bedah. Circulating itu adalah proses sirkulasi baik material dan batu bara yang belum habis terbakar dari furnace masuk ke cyclone, kemudian ke cyclone dan kembali ke furnace. Yang kedua, itu adalah penghembusan udara primer untuk menjaga material supaya tetap melayani furnace. Yang ketiga adalah material berupa partikel atau pasir korsa digunakan sebagai media penghantar panas dan dari pembakaran HSD ke pembakaran batu bara ya. Kata kuncinya di sini furnace, cyclone, terus backpass, yaitu finishing superheater, juga low temperatur seperti economizer atau heater ya. Ya, mungkin CFD seperti inilah gambarannya ya. Kita ke next. Kalau di stoker ini yang saya bilang tadi, dia seperti pangkalan sate ya, pangkalan sate. Jadi lapar. Di sini ada traveling bed ya. Di sini ada, di sini ada batu bara, di sini ada feedernya, feeder tadi. Terus ada dibakar, dia menggunakan force driven di bawah, dari bawah ke atas, terus nanti yang abu-abunya yang besar ya ke chopper ya. Terus di atas ini water wall-nya, ini ada header depan. Kita next aja ya. Water wall itu apa sih sebenarnya? Dia kalau di boiler itu dia berupa pipa atau plat ya, atau membran plat untuk menampung air yang dijadikan uap ya, water wall. Seperti ini gambarannya ya. Yang selanjutnya economizer itu apa ya? Apa sih gitu ya? Terus itu alat pemindah panas berbentuk pipa tubular tub ya, pipa untuk memanaskan air umpan ya sebelum masuk ke steam drum ya. Dia dipanasi dulu sebelum masuk ke drum, ini tuh steam drum. Nah, gambarnya SCR itu adalah selective catalytic reduction ya, SCR sini ya.
Kita next, steam drum itu apa sih sebenarnya ya? Inilah suatu komponen pada boiler pipa air yang berfungsi sebagai reservoir, itu penampung antara ini air, ini level air, di atasnya ini steam, di sini steam ya atau uap, untuk memisahkan uap dan air pada proses pembentukan uap di superheater. Itu di sini paling atas ya, namanya drum, dia panjang. Nah, ada juga namanya di boiler itu pipa downcomer. Kalau di pabrik PLTU seperti ini, kalau di pabrik kelapa sawit juga mirip seperti ini, tapi di pabrik kelapa sawit itu ada 6 ya, 6. Di sini menghubungkan antara steam drum dengan header-header di bawah, lower header seperti itu. Yang selanjutnya kita ke furnace ya. Ke furnace. Furnace itu apa sebenarnya? Tempat terjadinya pembakaran. Nah, inilah furnace. Jadi maksudnya bahan bakar, bara, terus ada oksigen ya. Oksigen atau api terjadi pembakaran di sini. Disinilah untuk proses pembakaran untuk memanaskan air ada dalam menghasilkan uap atau steam. Sederhananya air, contoh kalau kalian merebus air di dalam di dalam ceret seperti itu. Next kita ke superheater ya. Superheater itu adalah suatu komponen subkritikal yang berfungsi memanaskan ini uap saturasi, itu adalah uap jenuh pada tekanan sehingga uap superheater dari 900 lebih kurang 220 derajat Celcius menjadi 360. Tekanannya tetap, tetapi suhunya yang naik ya. Ingat, tekanannya tetap, suhunya naik. Nah, di sini ada air heater itu, di sini tuh biasanya tuh air heater ya. Kawan-kawan saya ke PLTU contoh boiler wuxi, dia ada juga air heaternya ya. Untuk pemanasan awal udara dengan menggunakan gas buang, hasil pembakaran itu kan di sini. Ada gas di sini. Terus itulah yang dimanfaatkan untuk memanfaatkan panas sebagai panas awal udara ya, pemanasan berputar sesuai porosnya. Terus selain memanfaatkan gas buang, elemen pada air heater ini juga untuk menurunkan temperatur ya, temperaturnya gitu, karena ada pipa-pipa jadi panasnya terserap kepada pipa-pipa itu sehingga gas temperatur suhu di gas buang mau keluar itu lebih rendah atau lebih turun. Selanjutnya kita ke forced draft fan. Ini adalah suatu fan yang memberikan tekanan positif pada boiler untuk proses pembakaran ya. Pembakaran sempurna dengan efisiensi yang baik. Inilah seperti bearing di sini. Ini ada impellernya. Ini untuk masuk udaranya tuh, masuk airflow-nya tuh masuk. Ini ada inlet fan, terus dikendalikan atau diputar oleh motor ya, motor listrik. Nah, ini contohnya, contoh relnya. Ya, inilah contoh di PLTU-nya. Inilah membantu masuk ke ruang bakar ya. Jadi inilah menghasilkan oksigen atau udara ya ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran yang besar. Dan ini besar ya. Selanjutnya ada juga namanya primary air fan. Ini membantu ya, membantu CFD fan tadi, udara yang digunakan sebenarnya untuk membantu bahwa batu bara yang tadi menuju boiler, jadi didorongnya batu bara itu lagi tuh. Nah, supaya merata di dalam furnace. Kita ke next blowdown ya. Blowdown boiler itu yang ini, yang di luar dari body boiler utama. Ini tuh yang kecil ini. Tapi kalau hasilnya besar ya, seperti ini tuh. Ya, blowdown ini adalah yang dari yang dibuang, yang sengaja dibuang ya, yang keluar dari drum buang untuk mengurangi kotoran-kotoran ya selama proses
udara dan dengan tekanan yang ada di steam boiler tadi, dari steam drum itu dibuanglah ke situ, membuang kotoran. Biasanya ada uap-uap. Konveksinya kalau ke pabrik mulai dari PKS biasanya ada uap yang keluar di Terus ada shoot blower ya. Shoot blower ini kalau sekarang yang pernah saya jumpai itu ada menggunakan steam shoot blower, ada juga menggunakan pneumatic shoot blower atau nama aslinya sonic shoot blower ya. Nah, ini membersihkan abu batu bara yang menempel pada boiler sehingga efisiensi boiler dapat tertekankan ya. Nah, dihembuskan ya tuh. Bisa berupa steam atau menggunakan udara dari kompresor ya. Seperti ini ya. Bentuknya seperti ini tuh. Ya, selanjutnya kita ke pulverizer. Ini untuk penggerus batu bara kasar yang diserupai oleh cold feeder menjadi serbuk batu bara yang berukuran 200 mesh sebelum disalurkan ke burner ya. Nah, itu ini posisinya seperti ini. Nah, kita ke sistem yang kelima ya, turbin dan generator sistem ya. Nah, putaran dari uap yang dari steam drum itu untuk memutar turbin, dia akan berputar untuk gerakan juga rotor bersama dengan generator. Dari generator itulah menghasilkan listrik ya. Nah, ini mengubah energi termal dari steam menjadi energi mekanik atau mekanis di sini ya. Nah, diputar yang saya tadi ini. Dan di dalam prosesnya ada sub-sistemnya, contoh sistem pelumasan, MSF, ada strainer, nyaring, ada kontrol, ada bantalan atau ring, ada sistem vakuuman, ada sistem kondensasi atau perubahan dari uap menjadi padatan atau cairan seperti itu. Nah, inilah gambarannya turbinnya. Wah, besar juga ya. Turbinnya di PLTU besar ya, besar. Atau di contoh di refinery juga besar ya turbinnya. Kalau di pabrik kelapa sawit nggak terlalu besar. Terus yang selanjutnya oil system. Ini sistem yang mengatur pelumasan turbin ya. Contoh menyediakan oli ya sebagai penggerak aktuator ya. Jadi dia penyedia oli ataupun pelumasan ya. Checking valve untuk membantu pendinginan turbin dan tekanan, main oil pump menampung oli untuk proses pendinginan, terus ada loop oil pump memompa oli ke bearing ya, ke bearing supaya tidak terjadi friction atau gesekan atau terjadi heating lebih pada bearing dan poros seperti itu ya. Next, kita ke main stop valve. Ini main stop valve ini inilah katup untuk membuka supaya steam dari boiler masuk ke dalam turbin ya. Dan ini untuk memberhentikannya juga harus menutup main steam ini yang ini ini membukanya jangan langsung ya, perlahan ya, supaya jangan terjadi namanya hammer ya. Hammer itu kayak getaran gitu ya. Nah, posisinya terbuka kalau lagi kerja. Ini strainer ya, dipasang pada main steam inlet sebelum main stop valve ya. Ini untuk mencegah ya, seperti saya bilang tadi, seperti saringan dia. Itu mencegah benda-benda yang terkandung dalam uap masuk ke turbin ya. Karakteristiknya sangat kuat, terbuat dari modulus yang kuat ya. Jadi dia khusus nih, khusus. Next, kita ke bearing ya. Bearing pada turbin itu sangat krusial ya. Nah, pada turbin digunakan 3 buah bearing. 2 buah bearing yang di depan turbin, yang satunya di belakang turbin. Sehingga ini untuk menahan beban akhir pada rotor. Satu lagi itu truss bearing untuk menahan gangsia yang letaknya di bagian front restial ya. Nah, untuk gambaran seperti ini lah. Oke, jadi bearing itu sangat perlu ya. Ini bearing shaftnya itu. Ya, bearing itu sangat perlu hampir pada semua rotating equipment ya.
Contoh fan dengan puli dengan motor listrik. Selanjutnya kita ada vakum system ya. Vakum system ini adalah untuk membuat kondisi vakum pada peralatan untuk keperluan efisiensi seperti penurunan dibuat pengambilan pemisahan fase dan penurunan tekanan, atau dalam artian mengubah dari tekanan tinggi ke rendah ya. Ada vakum oleh nozzle, terus ada dia vakum oleh fan atau blower ya, seperti dihisap gitu kan ya. Ini ada vakum inletnya tuh ya, supaya tekanan titik atau titik pengambilannya terjadi seperti itu. Oke, di sini ada vakumnya ya. Vakum ini untuk supaya jangan masuk dalam pompa juga ya, jangan masuk dia contoh air dalam pompanya ini gitu. Kondensor ya, kondensor ini merupakan salah satu peralatan penting di power plant, khususnya di PLTU ya. Fungsi utamanya itu sebenarnya ya mengkondensasikan uap hasil dari pembuangan ekstraksi pada turbin. Biasanya ini di bawah ya, dia di bawah nih kondensor, di bawah di turbin. Dari bawahnya untuk memutar turbin, nanti dia jatuh ke bawah tuh ya, dialirkan ke bawah, dialirkan ke bawah uap-uapnya, inilah kondensasinya tuh. Tip inlet masuk dari turbin tadi ya, ada di sini ada well, baru ada ini cooling water inlet, air di terus cara sirkulasi terus dari uap diurut menjadi air panas. Dari air panas inilah nanti kondensasi outlet, terus air kondenser ini, hasil kondensasi ini disuplai lagi ke boiler tuh. Gitu dia, siklusnya nggak putus ya. Terus ada namanya flue gas duct system, ini berfungsi mengolah gas buang ya, gas buang dari hasil pembakaran boiler, baik yang kotor dan bersih dan dingin, dibuang ke atmosfer atau ke udara ya, ke lingkungan nih, dibuang melalui chimney. Nah, ada inlet duct, ini inlet duct ya, ini tuh contoh nih, ini terjadi pembakaran ya, terus di sini lagi dia, terus ada flue gas, baru melewati dia air heater tadi, dari air heater masuk lagi ke ESP, disaring lagi nih abu dan flash yang terbang-terbang, nanti dia masuk ke wet VGD ya, ada yang menggunakan wet VGD, masuk lagi baru dibuang ke atmosfer ya. Ada tipe SP, ada dia gunakan fabric filter ya, tapi fungsinya sama kok. Nah ya, itu aja. Nanti di sini ada juga ya, yang kawan-kawan belum, yang asing kawan-kawan dengar ini, namanya mungkin absorber ya. Apa itu? Nah, nanti kita bahas. Inlet outlet ini sebuah media atau equipment yang menggunakan gas buang dari boiler. Nah, ini ducting seperti kotak gitu ya. Nah, inilah ya, ini tuh. Ini ducting. Oke, selanjutnya dia ada SP sama fabric filter ya. Fungsinya sama aja sih, untuk menangkap abu-abu yang terbang hasil pembakaran dari boiler. Nah, dia menggunakan kalau ESP itu kan elektrostatik presipitator ya, menggunakan muatan-muatan listrik, dan nanti ada hammernya, terus diketuk hammernya, tek tek gitu, nanti jatuh abu-abu dari sini gitu. Seperti itu sih sederhananya. Selanjutnya di flue gas duct system ada juga namanya ID fan ya. ID fan ini untuk menyedot udara hasil pembakaran itu, atau gas-gas yang hasil pembakaran sisa-sisa itu diserap. Ibaratnya dihisap ya, dihisap. Kalau force draft fan kan untuk mendorong udara positif, ini negatif dia, dihisapnya nih. Nah, itu dihisapnya untuk dibuang ke chimney ini namanya ID fan-nya ya. Ada lagi booster fan. Booster fan ini untuk mendorong gas buang ID fan yang ke chimney. Setelah dari ID fan, dibantunya lagi nih untuk ID fan-nya supaya lebih cepat dia terdorong ke chimney ya. Ini booster fan. Ini.
Nah, setelah itu yang saya bilang tadi ya, ini ada absorber ya. Saya juga baru-baru tahu juga ini ada absorber, itu digunakan untuk proses absorpsi ya. Ya di sini ya banyak ada masuk ya, SO2 dari gas itu ini. Terus ada air, supaya jatuh ke bawah. Kalau masih ada partikel-partikel lain jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah. Terus nanti udara yang bersih ini kan menggunakan gaya gravitasi juga loh. Nanti kalau ada air kan, kalau kita semprot air ke dalam debu pasti jadi padat ya. Tapi akan masuk ke di sini clean flow gas duct out ini, dia akan ke sini ya, supaya lebih bersih lagi dibuang ke atmosfer, supaya warga-warga tidak marah-marah seperti itu ya. Biasanya menggunakan media air ya, airnya air seperti ini ya. Selanjutnya ada namanya stack atau chimney ya. Chimney itu bisa dari konkrit, bisa dari steel ya. Nah ini itu konkrit, bisa juga dari steel ya. Kalau di pabrik-pabrik sawit itu menggunakan steel ya. Kalau di PLTU dia menggunakan konkrit dan steel ya. Tergantung konstruksinya dan keinginan dari owner. Nah ini suatu alat untuk pembuangan gas buang dari boiler tadi. Setelah dihisap oleh ID fan, dia akan disalurkan ke chimney, dari chimney dibuang ke atmosfer gitu. Terima kasih ya, mungkin gitu aja pemaparan dari saya tentang sistem-sistem yang ada di PLTU. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah penjelasan atau salah kata atau salah definisi. Semoga yang lebih expert memperbaikinya di kolom komentar saja dengan cara yang baik dan positif. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya harapkan kawan-kawan menambah pengetahuan baru supaya lebih prepare lagi dalam mengerjakan segala sesuatu. Don't forget to subscribe, like, dan komen, dan share ke kawan-kawan kalian ya yang kerja di PLTU. Atau tes juga kawan-kawan kalian itu, fungsinya ini apa, coba ya. Nah, gitu aja. See you again to the next video. Bye-bye. Yeah.